Halo anak-anak, salam jumpa dengan channel Yonatan Hartono. Kali ini kita akan membahas masalah atau tentang bimbingan belajar, yaitu alasan-alasan mengapa dilaksanakannya layanan bimbingan belajar di sekolah. Ada 4 alasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Anak-anak, pada umumnya layanan bimbingan belajar ini sangat diperlukan oleh semua orang yang sedang melakukan proses atau kegiatan belajar. Jadi sudah merupakan kewajiban atau hak kita sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan bimbingan belajar di sekolah. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari 4 alasan layanan bimbingan belajar di sekolah. Kita masuk alasan yang pertama. Alasan yang pertama, adanya perbedaan siswa berdasarkan keberhasilan mereka dalam menguasai pelajaran di sekolah. Jadi ada perbedaan di dalam menguasai pelajaran di sekolah. Nah, perbedaan itu apa saja? Yang pertama, ada siswa yang benar-benar dapat menguasai pelajaran di sekolah. Kemudian, yang kedua, ada juga siswa yang cukup menguasai pelajaran yang dipelajarinya di sekolah. Kemudian yang ketiga, ada juga siswa yang belum dapat menguasai pelajaran di sekolah. Nah, perbedaan inilah yang memungkinkan untuk mendapatkan bimbingan belajar oleh guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah. Nah, terutama pada siswa-siswa yang belum dapat menguasai pelajaran di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga siswa-siswa baik yang berada di yang sudah menguasai maupun yang benar-benar menguasai. Sekarang kita lihat alasan yang kedua. Yaitu adanya perbedaan kemampuan atau IQ dan bakat yang dimiliki setiap siswa. Nah, bagaimana perbedaan kemampuan dan juga bakat? Kita lihat. Yang pertama, adanya siswa yang prestasinya lebih tinggi dari yang diperkirakan berdasarkan tes kemampuan belajar. Nah, ini didahului oleh suatu tes yang disebut tes kemampuan belajar atau tes, mungkin bisa juga tes IQ. Ya, tetapi walaupun tidak melalui tes, kita bisa melihat mana-mana siswa yang prestasinya lebih tinggi dari kemampuan-kemampuan yang diperkirakan. Kemudian yang kedua, adanya siswa yang prestasinya sesuai
dengan yang diperkirakan dari hasil tes kemampuan belajar. Ya, dari hasil tes kemampuan belajar ini sudah sesuai, ya, sudah sesuai prestasi yang diperolehnya di sekolah. Ya, jadi tidak lebih tinggi. Kalau yang ini prestasinya lebih tinggi dari hasil tes kemampuan belajar. Tapi kalau yang ini sudah sesuai. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya siswa yang prestasinya lebih rendah dari apa yang diperkirakan berdasarkan tes kemampuan belajar. Nah, ini berdasarkan tes kemampuan belajar, tetapi dalam kesehariannya di sekolah itu prestasinya lebih rendah. Nah, ini tentu ada masalah-masalah lain yang perlu segera diselesaikan, ya. Nah, kalau kalian mengalami hal yang seperti ini, merasa seperti ini, maka segeralah berkunjung atau bertemu dengan guru BK kalian di sekolah, ya, untuk membicarakan masalah yang sedang kalian hadapi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga baik siswa yang sudah sesuai maupun siswa yang lebih tinggi prestasinya, ya. Mungkin ada masalah-masalah lain yang perlu dibicarakan dengan konselor kalian di sekolah. Kemudian kita lihat alasan yang ketiga. Nah, alasan yang ketiga, adanya perbedaan kecepatan waktu dalam menyelesaikan suatu program belajar. Ya, jadi masalah kecepatan di dalam menyelesaikan belajar, ya. Tetapi kecepatan ini diukur dengan bisa atau tidaknya, bukan cepet-cepetan, ya, bukan lomba, tetapi dia cepat menangkap, ya, lebih cepat menangkap, lebih cepat memahami apa yang sedang dipelajari. Nah, ini sekarang kita lihat perbedaannya bagaimana. Yang pertama, terdapat siswa yang dapat menyelesaikan belajar suatu pelajaran lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Jadi dia lebih cepat memahami, misalnya pelajaran matematika, ya, pelajaran matematika dia cepat sekali memahami apa yang sedang dipelajarinya, ya, baik di kelas maupun di rumah, ya, gitu. Jadi cepat, tetapi dia juga paham dan tahu dan bisa menyelesaikan soal-soal apabila dihadapkan dengan soal-soal. Kemudian yang kedua, terdapat siswa yang dapat menyelesaikan suatu pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini yang wajar-wajar saja. Dia bisa menyelesaikan dan waktunya juga, perkiraan waktunya juga sudah pas, ya, dan sudah dipahami juga apa yang dipelajarinya. Ya, seperti contohnya tadi matematika, dia juga bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru di kelas, ya, atau apa yang dia pelajari melalui buku atau melalui media yang lain seperti YouTube, ya, tentang pelajaran matematika, atau media bacaan yang lain, buku-buku misalnya. Ya, dia cepat bisa mengerti dan bisa menyelesaikan soal-soal, ya, tetapi waktu di dalam memahami ini sudah sesuai, ya, dengan yang diperkirakan. Kemudian yang ketiga, terdapat siswa yang tidak mampu belajar suatu pekerjaan
suatu pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, siswa yang ini ya sudah menyelesaikan waktu yang begitu lama di dalam mempelajari suatu pelajaran ya. Tetapi ada juga yang tidak mampu menyelesaikan ya, dan ada juga yang bisa tetapi waktunya sangat lama ya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti inilah yang memungkinkan kalian untuk mendapatkan bimbingan belajar dari guru bimbingan di sekolah ya, dari konselor di sekolah. Nah, silakan kalian ya, dengan sukarela apabila menyadari terdapat ketidakmampuan ya, di dalam kelas ya, itu datanglah kepada guru BK kalian di sekolah ya, membicarakan bagaimana sebaiknya belajar ya, supaya bisa menyelesaikan studinya ya, belajarnya dengan baik di sekolah. Anak-anak, kita lihat alasan yang terakhir. Alasan yang keempat, ya, adanya kebiasaan membandingkan prestasi siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, ini suatu hal yang sudah biasa di negara kita ya, atau di masyarakat ya, suka membandingkan atau mengklasifikasikan, bahkan mengelompokkan ya, tidak terlepas juga mengelompokkan prestasi ya, prestasi dari mahasiswa. Nah, kita lihat bagaimana apa yang dibanding-bandingkan. Yang pertama, terdapat siswa yang prestasi belajarnya selalu berada di atas rata-rata prestasi di kelasnya. Ya, ini di kelompok yang pertama ya, terdapat siswa yang prestasinya di prestasi belajarnya di kelas itu berada di atas rata-rata prestasi kelas ya. Kemudian yang kedua, terdapat siswa yang prestasi belajarnya berada di sekitaran rata-rata prestasi di kelasnya ya. Jadi sedang-sedang ya, prestasinya sedang-sedang, selalu sedang-sedang. Nah, ini kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, terdapat siswa yang prestasi belajarnya berada di bawah rata-rata prestasi di kelasnya ya, berada di bawah rata-rata prestasi di kelasnya. Nah, anak-anak, mari bersama-sama kita belajar untuk memajukan diri, mengembangkan diri ya, untuk menjadikan masyarakat yang cerdas, menjadikan masyarakat yang pintar ya, kemudian menjadikan negara kita maju ya. Itu bermula dari diri kita masing-masing. Marilah kita menyadari kemampuan kita masing-masing, tetapi tidak pasrah begitu saja. Kita tetap harus berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik. Jadi demikian anak-anak, pertemuan kita ada 4 alasan mengapa kalian harus mendapat bantuan atau meminta bantuan kepada guru bimbingan konseling di sekolah kalian ya, untuk mendapatkan kemajuan prestasi di sekolahnya. Jadi terima kasih kalian sudah menonton YouTube ini ya, semoga Anda semuanya bahagia.